Oke. Dari hari ini kita akan membahas film The Dude in Me 2019. Ini part 2-nya karena semalam part 1-nya, dimana terakhir kali kita membahas tentang ini. Ya nanti dulu. Sebelum itu jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan kembali. Di part 1 setelah kita bahas bahwa di tokonya tak lama kemudian tiba seorang pria yang mabuk, beberapa pria sih lebih tepatnya, di mana pria itu memukul pantatnya Misun dan menjambaknya. Di situ si Jang pun tidak terima dengan hal itu, ia pun menghajar mereka semua. Akan tetapi sewaktu enak-enaknya menghajar, ia terhenti karena Misun datang dan menghentikan mereka. Misun juga menanyakan, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terus memanggil namaku? Di situ Jang pun menceritakan kebenarannya kepada dirinya. Meski awalnya ia tidak percaya, akan tetapi Misun mulai percaya karena semua yang ia tanyakan kepada si Chang itu dijawab benar oleh si Chang. Ia juga bertanya kepada Misun, kenapa kau tidak memberitahuku ketika kau hamil? Misun pun mulai menghindar lagi dengan berkata, dia bukan anakmu. Akan tetapi ia tidak bisa menghindar karena Jang telah mengetes DNA ia dan Hyun. Di situ Misun pun berkata, kau tidak pantas untuk menjadi ayahnya. Ia pun diminta untuk pergi dari sana. Dan Misun pun membayangkan kembali masa lalunya dengan Jang. Keesokan harinya, Hyun berbicara pada Kim tentang ibunya yang menyuruhnya menjauhi dirinya. Sewaktu sedang berbicara, ia didatangi oleh seorang pria yang mengajaknya ke pesta ulang tahunnya, di mana dugaan Kim itu adalah pria yang Hyun sukai. Di situ Kim pun pergi dari sana dan mengirim pesan kepada Misun untuk menemuinya. Di sisi lain, Hyun tiba di situ dan ternyata pria itu adalah bos dari bos beberapa pembuli itu. Jadi dia adalah orang yang jahat. Ya lumayan. Dan di sisi lain, para wanita ini mengatakan bahwa Hyun tidak tahu ia datang ke sini akan diapain. Karena mereka akan membulinya. Di lain sisi, mereka pun bertemu untuk melakukan pembacotan berskala besar tentang masa lalu mereka. Akan tetapi Misun memutuskan untuk pergi dari sana dan tidak mau berbicara lebih panjang lagi. Sewaktu Misun mau pergi, Kim pun langsung mengejarnya dan mencium dirinya. Dan itu membuat semua orang terkejut dan ia pun ditampar oleh si Misun. Meski terjadi seperti itu, ia pun tetap tidak menyerah dan terus mengejar si Kim. Mengejar si Misun. Tak lama kemudian, sewaktu ia mengejar si Misun, ia menerima telepon dari teman sebangkunya karena ia mendengar wanita itu berkata tentang Hyun Jung yang akan dibully. Di situ Kim pun langsung pergi dari sana dan sebelum sampai ke sana, Hyun dibully mereka. Tak lama kemudian, Kim pun tiba di sana dan menghajar para penjaga di depan villa dan bergegas masuk ke dalam sana untuk mencari si Hyun. Sesampainya ia di sana, ia pun langsung menyelamatkannya. Akan tetapi ia ditantang mereka semua dengan menahan Hyun. Ia tidak mengizinkan Hyun untuk pergi bersama dia. Pertengkaran pun dimulai, di mana ia mempelintir kepala pria itu dan sempat membuat mereka terkejut. Akan tetapi mereka tidak kenal takut dan terus maju untuk melawannya. Hingga semuanya hingga semuanya kalah, tersisa bos pembuli itu si Chul-ho. Pesona Kim pun semakin mantap dan dikagumi gadis-gadis, dan ia juga berhasil mengalahkannya. Sedangkan bos pembuli itu, bosnya si Chul-ho, ingin memukul si Hyun. Akan tetapi Hyun berhasil mengatasi hal itu dan menjatuhkannya ke kolam berenang dengan cara menendang titiknya dan menghantamnya pastinya. Karena urusan mereka telah selesai, mereka pun pergi dari sana. Sewaktu di rumah sakit, Bang dilarang masuk ke ruangan di situ. Di situ ia pun menghampiri Jang dan mengatakan semuanya tentang istrinya yang berpihak kepada Yang dan tentang pengendapan uang yang ia lakukan dan istrinya memberikan itu kepada ketua. Di situ Bang pun diutus untuk memberikan surat kepada ketua. Sedangkan si Jang alias si Kim menemui si Misun dan melakukan sedikit pembacotan. Setelah itu ia pun pergi dari sana dan bertemu dengan seorang wanita yang mengaguminya di pesta itu. Yang menyukainya juga sih. Di situ ia diberikan hadiah coklat dan ucapan aku menyukaimu. Tak lama kemudian Hyun pun datang dan menanyakan hal itu. Siapa yang ingin mengencanimu? Di situ ia pun tidak menjawab apa-apa. Malahan Hyun yang mengajaknya kencan juga. Ia pun marah. Ia pun tidak bisa mengencani si Hyun karena ia adalah ayahnya sendiri yang ada di tubuh si Kim Dong Hyun.
Di situ Jang pun pergi karena ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena ibunya mendengar pembicaraan mereka, ibunya pun mengatakan dan melarangnya untuk mendekati Kim kembali alias si Jang. Karena Hyun tidak tahu bahwa itu adalah Jang alias ayahnya. Yang Hyun tahu itu adalah Kim Dong Hyun, teman sekelasnya. 현정아, 방금 그거 무슨 말이냐고. 용선이 불륜이니. Di sisi lain, Yang mengunjungi Jang Pansu dan ingin membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba Kim yang ada di tubuh Jang Pansu sadar dan membuatnya terkejut. Setelah itu ia pun terjatuh dan pingsan karena terbentur kepalanya. Setelah dari sana, Kim yang ada di tubuh Jang pun pulang ke rumahnya dan membuat ayahnya takut. Tak lama kemudian, Jang pun pulang dan bertemu dengan Kim yang ada di tubuhnya itu. Di situ mereka pun berkumpul dan membicarakan itu semua, di mana Chang adalah Kim dan Kim adalah Jang. Di situ ia pun meminta bantuan si Kim yang ada di tubuhnya Jang untuk mengencani Hyun Jun, dan Kim yang ada di tubuh Jang menyukainya. Jadi ia meminta bantuan itu. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat Misun dan bertindak seperti layaknya mereka sudah bertukar kembali. Sewaktu mereka sedang berbicara, tak lama kemudian Yang dan orang-orangnya pun datang. Di situ identitas Kim yang ada di tubuh Jang pun terbongkar di depan Misun. Di situ mereka berdua diminta untuk masuk ke dalam dapur dan Jang akan mengurus semuanya dengan tubuh si Kim. Ia pun berhasil mengatasi itu semua sampai ia menemukan lawan yang cukup sebadan. Akan tetapi ia berhasil mengalahkannya. Sementara waktu, dikarenakan setelah itu kepalanya dipukul dengan botol kaca yang membuatnya menjadi oyong. Ia pun ingin dibunuh, akan tetapi ia berhasil melawan kembali sampai di mana kepalanya dihantam lagi dengan kursi oleh si Yang dan ingin membunuhnya tepat di sana. Akan tetapi Misun tiba-tiba keluar dari sana dan membawa gas, kemudian melepaskan gas itu dan ingin meledakkan mereka semua. Awalnya mereka tidak takut, akan tetapi ia mulai terhentikan dan dihajar si Jang karena setelah mendengar cerita dari si Misun tentang masa lalunya dan Chang yang ada di tubuh Kim, ia pun memikirkan sejenak dan berhenti. Kemudian ia pun dihajar si Chang. Mereka pun sempat terhenti kembali karena Misun berteriak dan mereka semua pun pergi dari sana. Setelah itu mereka pun kembali melakukan pembacotan di mana Misun menghampiri Kim yang ada di tubuh Jang dan mengatakan semuanya karena bagaimanapun juga Chang yang asli yang ia kenal ada di tubuhnya Chang asli, meski jiwanya adalah jiwa si Kim. Mereka pun berpelukan dan berbaikan. Di sisi lain, ayahnya atau ketua mafia ini menerima surat dari Jang dan yang mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan Yang, mengatakan istrinya. Di situ ayah pun marah besar kepada putrinya karena ia mengkhianati keluarganya sendiri. Tak lama kemudian Jang Pansu datang menemui ketua itu dan sebenarnya adalah si Kim, di mana ternyata Jang diwarisi semuanya diwarisi harta oleh ketua itu. Akan tetapi istrinya berkata bahwa Jang berselingkuh karena ia tidak tahu bahwa mantan kekasihnya hamil sewaktu ia pergi dari sana. Semua itu pun ia bicarakan tanpa bantuan dari Jang yang asli. Karena tiba-tiba audio di telinga itu error. Di mana ia juga menolak warisan itu semua. Dan ia ingin berubah seperti apa yang Misun inginkan. Itu menurut gua. Di situ ketua itu pun membiarkannya melakukan apapun dan pergi dari sana. Sewaktu ia pergi ke mobil, Jang pun menghampirinya dan berterima kasih kepadanya. Tak lama kemudian, istrinya Chang datang dan menabrak mereka. Akan tetapi, Kim berhasil diselamatkan tertinggal si Chang yang ditabrak dengan menggunakan tubuh si Kim. Sesampainya di rumah sakit, Misun dan Hyun Jung pun datang. Di situ Hyun Jung pun menyadari bahwa Jang adalah ayahnya. Akan tetapi jiwanya itu adalah si Kim. Di situ Kim yang jiwanya adalah si Chang mengatakan bahwa ia adalah Chang yang asli dan ia adalah ayahnya. Karena di tubuh Chang itu adalah Kim Dong Hyun. Akan tetapi di tengah ia bercerita, ia pun meninggal dan Kim tiba-tiba pingsan. Di situ Jang pun dibawa ke ruang operasi dan bertemu dengan ibu tua itu kembali yang mengatakan memberikan hadiah waktu itu. 6 bulan kemudian situasi pun kembali normal, di mana Kim Dong Hyun telah kembali ke tubuh aslinya dan dihargai banyak orang, dan ia juga semakin akrab dengan Hyun setelah kembali. Sedangkan di sisi lain, Misun bersama dengan Jang dan Jongki dapat disimpulkan mereka bertiga sudah baikan dan membuat usahanya pribadi. Dapat disimpulkan bahwa roh mereka kembali normal karena sewaktu mereka pingsan, roh itu tertukar kembali.
Dan kehidupan mereka pun normal dan bahagia karena Jang dan Misun pun menjadi akur dan akrab. Sedangkan anak buahnya Chang, si Bang pun ikut bekerja dengan mereka. Semuanya bahagia, gua sendiri nontonnya aja bahagia. Dan Hyun juga mempunyai toko cemilan sendiri. Film pun tamat, film yang sangat seru dan menakjubkan. Untuk video berikutnya, Anda diminta untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari channel terkece ini ketika upload video. Sampai jumpa lagi di rangkuman film selanjutnya. Terima kasih telah menonton.